nama saya Farazi, NIM I1A11469 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, dari angkatan 2014. Sebelumnya di sini saya akan membahas mengenai tentang efektivitas dan efisiensi alat pelindung diri dalam kegiatan sehari-hari. Di dalam kegiatan sehari-hari, dalam melakukan aktivitas kita sering tidak menduga akan mendapat resiko kecelakaan pada diri kita sendiri. Banyak sekali masyarakat yang belum menyadari akan hal ini, termasuk juga di Indonesia. Baik di lingkungan kerja, perusahaan, pabrik, kantor, di jalan raya, di tempat-tempat umum maupun di lingkungan rumah kita sendiri. Masyarakat sering menyepelekan faktor-faktor tertentu karena mereka merasa belum pernah mendapatkan kecelakaan itu sendiri. Sehingga diperlukan cara untuk mencegah agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Selain pemberian peringatan diri dan pengertian pada masyarakat, tentu dibutuhkan alat penunjang diri untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Dan seandainya pun terjadi kecelakaan, maka dampak yang akan diakibatkan tidak terlalu parah. Disinilah alat pelindung diri sangat dibutuhkan. Alat pelindung diri adalah suatu usaha yang digunakan untuk mencegah kecelakaan, selain itu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Meskipun alat ini lebih sering digunakan di tempat kerja atau di aktivitas bekerja, namun alat ini bisa juga digunakan dan diefisiensikan gunanya di kegiatan sehari-hari untuk melindungi dari kecelakaan yang dapat mengakibatkan efek atau dampak yang sangat buruk bagi kesehatan kita. Dan di sini alat pelindung diri sendiri fungsinya tidak mencegah, akan tetapi untuk mengurangi akibat dari kecelakaan itu sendiri. Karena itu, alat pelindung diri harus digunakan pada kegiatan yang berisiko terjadi kecelakaan berdasarkan faktor mempengaruhi. Alat pelindung diri dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa engineering atau pengubahan metode dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Namun pemakaian APD bukanlah pengganti dari kedua usaha tersebut, akan tetapi merupakan usaha lanjutan atau tahap akhir dalam mengurangi faktor-faktor risiko kecelakaan. Tujuan APD itu sendiri apa sih? Tujuan APD adalah berfungsi untuk melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa atau administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Selain itu untuk meningkatkan efektivitas dan itu fungsi manfaat APD untuk melindungi seluruh bagian fungsinya sendiri untuk melindungi seluruh dan sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan serta mengurangi resiko akibat kecelakaan. Dan lihat, dengan potensi bahaya seperti ini, seperti adanya angin dan akan timbul yang berarah kepada hujan, maka semakin tinggi juga faktor resiko yang akan mengakibatkan kecelakaan itu sendiri. Lalu, apa sih jenis-jenis APD? APD atau alat pelindung diri memiliki beberapa jenis. Yang pertama, satu, alat pelindung diri di bagian kepala. Itu meliputi seperti topi pelindung atau pengaman atau lebih sering disebut safety helm, tutup kepala yang berbentuk hat atau cap, dan topi pengaman. Kemudian alat pelindung muka dan mata seperti safety glass, face shield, goggles. Alat pelindung telinga, ear muff atau sumber telinga atau yang sering disebut earplug. Selain itu ada juga alat pelindung pernapasan seperti masker, dan respirator serta tabung oksigen di saat-saat tertentu. Selain itu ada alat pelindung tangan seperti sarung tangan atau yang lebih sering digunakan safety glove. Itu tidak hanya digunakan pada bekerja, tapi saat memasak pun kita sangat membutuhkan untuk melindungi tangan kita seperti kejadian kecelakaan teriris ataupun terjadinya kecelakaan memegang wajan panas secara tidak sengaja. Selain itu alat pelindung kaki seperti sepatu boot, serta alat pelindung badan seperti jas laboratorium, safety belt pada mobil ataupun pada para pekerja yang bekerja di ketinggian. Selain itu ada yang disebut alat pelindung diri untuk tugas khusus. Itu seperti yang baru-baru kasus yang terjadi adalah kasus penyakit Ebola yang memerlukan alat pelindung diri yang lebih ekstra dibandingkan penanganan penyakit-penyakit lain. Dan semua itu ditunjukkan untuk melindungi para petugas kesehatan dan petugas-petugas lainnya untuk menjalankan tugasnya.
dalam menangani kasus Ebola tersebut. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.